Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis reputasi online TikTok antara privasi data dan tekanan global. Di era digital saat ini tentunya reputasi online menjadi aset vital bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor teknologi. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas pengelolaan reputasi digital adalah krisis yang dialami oleh TikTok. Platform ini berbagi video pendek perusahaan Tiongkok ByteDance. Popularitas TikTok yang luar biasa dalam waktu singkat ternyata harus diuji dengan tuduhan serius terkait pelanggaran privasi data penggunaan dan berdampak besar pada kepercayaan publik dan hubungan internasional. Pada situasi awalnya, reputasi sebelum krisis mencuat, TikTok telah menjadi fenomena global dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Daya tariknya terletak pada kemudahan penggunaan konten yang kreatif dan algoritma yang mampu menyajikan konten yang relevan secara personal. TikTok berhasil merebut hati generasi muda di berbagai negara dan dipandang sebagai simbol platform hiburan masa kini. Namun di balik kesuksesan tersebut, TikTok memiliki kerentanan reputasi, terutama karena asal-usulnya yang terkait dengan Tiongkok. Dalam konteks global, keamanan cyber kepemilikan oleh perusahaan asal Tiongkok menjadi sumber kekhawatiran, terutama bagi negara-negara barat. Salah satu pemicu krisis reputasi online. Krisis reputasi TikTok dipicu oleh tuduhan pelanggaran privasi data dari berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. Pemerintah AS menuding TikTok mengumpulkan data pengguna secara masif dan berpotensi membagikannya kepada pemerintah Tiongkok. Meskipun klaim ini tidak pernah dibuktikan secara langsung, isu ini kemudian berkembang menjadi isu geopolitik yang lebih besar, dengan tekanan dari pemerintah dan parlemen di AS, Eropa, dan India. TikTok juga sempat dituduh tidak memberikan perlindungan cukup terhadap data anak-anak, serta memiliki algoritma yang tidak transparan. Hal ini diperburuk oleh komunitas awal TikTok yang dinilai defensif dan tidak cukup meyakinkan, sehingga memicu spekulasi ketidakpercayaan publik. Strategi respon yang digunakan untuk menghadapi tekanan global, TikTok menerapkan berbagai strategi responsif, baik aktif, defensif, maupun adaptif. Pada awalnya, TikTok merespon secara reaktif dengan menyangkal tuduhan dan mengklaim bahwa mereka tidak pernah membagikan data pengguna ke pemerintah Tiongkok. Mereka juga menegaskan bahwa data pengguna di AS disimpan secara lokal. Kemudian, TikTok mengolah dengan mengambil langkah yang lebih proaktif dan adaptif, seperti membangun Transparency Center di Amerika Serikat untuk membuka akses pengawasan terhadap sistem keamanan dan data mereka. Selain itu pula, mereka menggandeng Oracle sebagai mitra penyimpanan data penggunaan AS dan melakukan restrukturisasi organisasi untuk menyesuaikan dengan tuntunan hukum dan regulasi di berbagai negara. Strategi ini menunjukkan bahwa TikTok berupaya tidak hanya mempertahankan reputasinya, akan tetapi juga mengubah metode bisnis dan struktur kepemilikan secara signifikan demi menjaga eksistensi di pasar global. Hasil dan dampaknya sendiri, tentunya dampak dari krisis reputasi ini sangat besar, baik secara politik maupun bisnis. Di beberapa negara seperti India, TikTok dilarang sepenuhnya, menghilangkan pasar besar yang selama ini sangat strategis. Di Amerika Serikat dan Eropa, TikTok dilarang digunakan di perangkat milik kepemerintahan. Selain itu, juga citra TikTok sebagai aplikasi yang tidak aman terus digunakan oleh media dan tokoh politik. Digaungkan oleh media dan tokoh politik, namun di sisi lain TikTok tetap berhasil mempertahankan popularitasnya di kalangan pengguna umum. Pengguna aktif terus tumbuh dan aplikasi ini masih menjadi salah satu yang paling banyak diunduh di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reputasi institusionalnya terguncang, daya tarik produk dan loyalitas pengguna tetap kuat. Evaluasi dan pelajaran yang dapat dipetik dari kasus TikTok menunjukkan bahwa dalam pengelolaan reputasi online, transparansi, kecepatan respons, dan adaptasi terhadap regulasi lokal adalah kunci yang utama. Perusahaan global harus siap menghadapi berbagai peraturan yang berbeda-beda dan tidak bisa saling mengandalkan satu pendekatan komunikasi yang seragam. TikTok sempat melakukan kesalahan dalam penanganan awal isu dengan merespons selalu defensif dan terlambat menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Nah, selain itu juga kurangnya edukasi kepada publik tentang cara kerja algoritma dan sistem keamanan data mereka menjadi celah
yang dimanfaatkan oleh pihak yang ingin melemahkan mereka. Perusahaan ini juga beroperasi di sektor teknologi yang harus memahami bahwa kepercayaan digital trust adalah aset utama. Sekali kepercayaan itu terguncang, maka proses pemulihannya sangat panjang dan tentunya sangat mahal. TikTok menjadi contoh bagaimana reputasi digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh isu geopolitik, persepsi publik, dan ketepatan dalam berkomunikasi secara global.